Shalom semuanya. Kita tahu di dunia ini sekarang ini ada banyak perselingkuhan. Dan seringkali pada waktu ada yang berselingkuh, kita akan menyalahkan hanya salah satu pihak. Kita hanya menyalahkan laki-lakinya, atau kita menyalahkan hanya pelakornya, atau kita menyalahkan korban atau istri yang dikhianati. Di dalam perselingkuhan sebenarnya ada banyak faktor yang mengakibatkan adanya perselingkuhan. Salah satu penyebab orang berselingkuh adalah memang wataknya, memang dia doyan berselingkuh. Tetapi alasan yang kedua, supaya kita itu sama-sama belajar, baik istri maupun suami, supaya kita belajar sehingga kita tidak perlu jatuh kepada dosa perselingkuhan, baik kita sendiri maupun pasangan kita. Tadi perselingkuhan bisa disebabkan karena memang wataknya. Orang itu sebelum menikah memang sudah suka berselingkuh. Misalnya waktu berpacaran, dia sudah memang tidak setia. Memang sudah kebiasaannya, kesukaannya, dia tidak biasa mendisiplin nafsunya, keinginannya, sehingga dia sudah suka berselingkuh jauh sebelum dia menikah. Tapi alasan kedua kenapa orang bisa berselingkuh, karena adanya kekosongan emosional. Misalnya seorang suami merasa tidak didengar, merasa tidak dihargai, atau tidak diperhatikan. Pasangan secara fisik itu hadir, tetapi dia tidak hadir secara emosional. Sehingga pada waktu ada orang yang memberikan perhatian, mengisi kekosongan itu. Kalau seorang pria, dia tidak, misalnya seorang pria merasa tidak dihargai, merasa tidak didengarkan. Kalau perempuan mungkin merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dibela, tidak disayang, maka ada orang-orang yang masuk mengisi kekosongan itu. Para pelakor wanita akan menggoda pria dengan memberikan penghormatan, dia menghargai, dia lemah lembut, sehingga kekosongan itu mengisi orang tersebut. Yang perempuan tidak diperhatikan, dia mendapatkan orang yang memperhatikan, mendengarkan dia, membela, sehingga kekosongan itu terisi seakan-akan terjawab oleh orang yang ketiga tadi, sehingga akhirnya terjadi perselingkuhan. Itu sebabnya di dalam pernikahan kita itu harus mengikuti firman Tuhan. Tuhan itu mengajarkan kita bagaimana mengasihi sehingga pernikahan kita itu kuat. Itu sebabnya perselingkuhan seringkali dimulai dari curhat, sehingga dia merasa diperhatikan. Para pelakor itu sangat menghargai, sering memuji. Aduh, Bapak ini luar biasa ya, Bapak ini orangnya setia, Bapak ini orangnya sabar, Bapak ini bijaksana, dewasa. Aduh, bersyukur loh yang punya istri kayak Bapak. Bapak itu benar-benar pengayom. Apalagi kalau ditambahin, Bapak ini adalah seorang suami idola, impian banyak wanita. Langsung dia merasa dihargai, dia merasa diterima, dia merasa berharga dirinya. Padahal kalau di rumah dia merasa dilecehkan, diketawakan, direndahkan, tidak dihargai. Mungkin kalau tidak ada para pelakor, maka dia tidak ada pikiran-pikiran untuk berselingkuh. Tetapi begitu ada godaan, dia mulai mikir-mikir untuk memilih. Dia akhirnya punya pilihan. Dia memilih untuk tetap setia atau mulai mengkhianati pernikahan. Demikian juga dengan yang perempuan. Jadi kita itu juga harus mengoreksi diri kita kalau sampai ada pasangan kita yang akhirnya berselingkuh. Kalau kepada pria, seringkali mereka berselingkuh karena kebutuhan biologisnya tidak dipenuhi oleh istrinya. Misalnya, mungkin istrinya capek. Kalau 1-2 kali suaminya minta dilayani, ditolak, itu wajar. Tetapi kalau setiap kali suaminya mungkin memeluk, ditolak. Suaminya ingin berjumbu, ditolak. Suaminya ingin mengajak berhubungan, ditolak. Sekali lagi, 1-2 kali itu wajar. Mungkin saudara capek, mungkin saudara lagi nggak ada mood. Tetapi kalau selalu menolak, maka akhirnya pria itu merasa ditolak, merasa terhina,
dan akhirnya membenci saudara. Mungkin saudara berkata begini, ya namanya menikah ya harus setia, namanya menikah ya tidak boleh begitu, tetap tidak boleh berzina. Memang berzina tetap salah, tetapi kadang mereka jatuh di dalam dosa, celahnya adalah saudara. Saudaralah yang telah membangun celah itu. Saudaralah yang selalu mencobai suamimu, sehingga celah itu ada. Merasa tertolak, akhirnya males, lama-lama jijik, lama-lama benci dengan istrinya. Akhirnya suaminya malas untuk mendekati, malas untuk memeluk, malas untuk berbicara, karena bagi dia tidak dihargai dan dia ditolak. Nah, kemudian sang istri merasa jadi korban. Suamiku tidak mendengarkan saya, suamiku tidak perhatian, dia tidak pernah mendekati saya, dia selalu menjauh. Makanya di dalam hidup itu kita harus menjadi orang yang dewasa, berkaca, supaya kita tidak selalu langsung menyalahkan orang lain, langsung menyalahkan pasangan kita, karena mungkin penyebabnya adalah kita. Sehingga pada waktu ada orang-orang ketiga yang kemudian memberikan kehangatan, menyambut dia, menggoda, akan mudah membuat dia menjadi jatuh. Mungkin saudara bilang begini, ya harusnya tetap gak boleh jatuh. Memang dia tidak boleh untuk berzina. Dia tetap tidak boleh berselingkuh, karena dia harus setia. Tetapi jangan berpikir bahwa saudara tidak berdosa. Karena Alkitab berkata, celakalah orang yang menyebabkan orang lain jatuh. Celakalah orang yang menjadi batu sandungan. Sehingga saudara sendiri harus bertobat. Sekarang banyak juga perempuan yang berselingkuh dengan teman-teman kerjanya. Sama, mungkin karena memang sebelum menikah dia doyan selingkuh. Tetapi alasan yang kedua seringkali karena dia merasa tidak pernah dibela suaminya. Suaminya tidak menghargai dia. Suaminya mungkin tidak berfungsi sebagai seorang suami. Dia bukan suami yang bertanggung jawab. Atau mungkin dia orang yang keras, KDRT. Sehingga pada waktu dia bertemu dengan seorang pria yang melindungi dia, membelanya, memberi dia rasa aman, kadang akhirnya terjadi perselingkuhan. Mungkin tidak langsung perselingkuhan badan, tetapi dia selalu nyaman untuk berbicara dengan dia. Karena pada waktu seseorang lebih banyak, lebih nyaman berbicara kepada orang lain daripada suaminya, sebenarnya itu juga sebuah perselingkuhan di jiwa, walaupun belum berselingkuh di tubuh. Itu sebabnya kasih itu tidak melukai. Kasih itu tidak menjerumuskan orang dalam dosa. Kasih itu tidak menjadi sandungan. Kasih itu tidak mencobai pasangannya sehingga orang itu jatuh. Tetapi kasih itu menopang. Kasih itu mengangkat. Kasih itu melindungi. Kasih itu menolong. Kasih itu menjaga. Itu sebabnya para istri, kasih suamimu. Hormati dia. Berikan apa yang menjadi kebutuhannya. Tetapi suami-suami, engkau juga harus tahu. Kalau engkau ingin dihargai, engkau ingin dihormati istrimu, maka engkau harus menjadi seorang suami yang berfungsi dan bertanggung jawab. Engkau harus mencukupi kebutuhan istri dan anak-anakmu. Dan kamu harus bisa melindungi dia. Engkau harus bisa menjadi pembela bagi dia pada waktu dia dilukai oleh ipar-iparnya, dilukai oleh mertuanya, atau dilukai oleh saudara-saudaranya dia sendiri. Karena engkau sebagai suami harus bisa melindungi istrimu. Kalau tahu istrimu yang salah, engkau bisa menegurnya. Tetapi engkau harus tetap menjadi pelindung bagi istrimu. Istri-istri juga demikian. Kalau engkau ingin dikasihi, engkau ingin dilindungi suamimu, maka hormati dan hargai dia. Jangan hanya menuntut dan jangan menjadi perempuan yang cerewet. Berikan apa yang menjadi kebutuhannya. Dihargai, didukung, cukupkan kebutuhan biologisnya. Tapi suami-suami juga harus ngerti, pada saat istrimu capek, pada saat istrimu harus sibuk dengan anak-anak dan rumah tangga, bantulah dia supaya dia bisa melayani kamu. Intinya, di dalam pernikahan harus saling menjaga supaya tidak terjadi perselingkuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat 4 berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Jadi, menjaga pernikahan adalah salah satu bentuk pelayanan. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa untuk setiap pernikahan-pernikahan supaya pernikahan saudara utuh, dikuduskan supaya tidak terjadi kecemaran, perzinahan, kenajisan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap yang hadir. Tuhan, setiap pernikahan-pernikahan anak-anak Tuhan di tempat ini,
biarlah mereka dibasuh oleh kuasa darah Yesus. Setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kepahitan, luka hati yang timbul dalam pernikahan, baik terluka oleh suami, terluka oleh istri, terluka oleh mertua, ipar, dan semuanya, saat ini kami cabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Yesus. Engkau basuh setiap hati mereka sehingga mereka punya hati yang sembuh, hati yang pulih, dan mereka saling mengasihi. Tuhan, biar pemulihan terjadi atas setiap pernikahan-pernikahan. Kalau ada luka karena sebuah pengkhianatan, saat ini kami ikat, kami hancurkan setiap roh kepahitan, dan kami cabut dari setiap hati mereka, kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami memutuskan setiap ikatan-ikatan jiwa antara anak-anakmu ini dengan mantan-mantan mereka. Kami putuskan di dalam nama Yesus, sehingga pernikahan-pernikahan mereka dikuduskan dan utuh kembali. Dan saat ini hamba-Mu berdoa, biar pernikahan-pernikahan yang retak, pernikahan-pernikahan yang hancur dipulihkan. Karena firman-Mu berkata, apa yang telah disatukan oleh Allah, tidak akan ada yang dapat memisahkannya. Kami bawa pernikahan-pernikahan di dalam tangan-Mu, sehingga mereka semuanya memiliki pernikahan yang kuat. Sehingga lewat pernikahan, keturunan mereka menjadi keturunan yang kuat. Terima kasih kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pujian bagi Tuhan, ku mau memuji-Mu, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan.